warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi semesta juara. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Dan Ibu ucapkan terima kasih pada kalian semuanya sudah berkenan hadir ya untuk ke ruangan ini. Nah, bagaimana kalau misalkan sebelum kita lanjut ya ke tahap berikutnya, kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apa. Silakan, siapa yang akan berdoa? Oke, silakan Mbak Tina. Duduk siap untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya Ibu akan berikan resensi ya. Silakan diisi dulu kelas ya dan tanda tangan. Ini sudah Oke, terima kasih. Ya, hadir semuanya ya. Ada Mbak Salma, Mbak Puji, Mbak Gina, Mbak Sri Yunitasari, Mbak Gina, dan Mbak Alimpia. Laksanakan kegiatan konseling kelompok seperti itu ya. Nah, sebelumnya Ibu akan tanya nih, kalian pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum pernah sama sekali ya. Oke, ya. Jadi kita itu akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok ya nanti. Konseling kelompok itu ya Ibu akan menjelaskan sedikit. Jadi konseling kelompok itu pemberian bantuan kepada individu ya atau peserta didik ya yang mengalami permasalahan yang nantinya permasalahan itu dapat diselesaikan secara dinamika kelompok atau secara berkelompok seperti itu ya. Nah, nanti di dalam kegiatan konseling kelompok ini juga Ibu akan membahas terkait permasalahan pengendalian diri untuk mengurangi ketergantungan gadget seperti itu atau handphone ya, paham? Nah, jadi tujuan dari konseling kelompok ini juga nanti harapannya kalian semuanya itu dapat mengurangi dalam penggunaan handphone. Kemudian kalian itu juga bisa mengendalikan diri dalam penggunaan handphone atau gadget. Kemudian yang terakhir itu kalian bisa intinya menguraikan ya, membedakan antara emosi
yang baik dan emosi yang tidak baik. Seperti itu. Gimana cara kita mengendalikan diri kayak gitu. Yang baik bagaimana, yang tidak baik bagaimana. Paham ya? Nah, sebelumnya meskipun kalian ini di sini ada yang sudah kenal, ada yang belum, ya enggak? Ya. Karena dari berbeda kelas ya. Bagaimana kalau kita perkenalan terlebih dahulu? Boleh. Ya. Nah, nanti perkenalannya caranya begini. Misalkan ibu menyebutkan nama, kemudian warna kesukaan. Kemudian nanti dilanjutkan di sebelah ibu, ya ada Mbak Salma, nanti Mbak Salma menyebutkan nama ibu dan warna kesukaan ibu, dan seterusnya. Seperti itu ya. Berarti yang terakhir ini yang paling banyak ya. Iya Mbak Alivia. Ya, PR-nya banyak nih. Oke. Bisa dilanjutkan? Bisa. Ya. Perkenalkan, nama saya Lulu Unisa, ya, nama ibu Lulu Unisa. Kemudian warna kesukaan warna pink. Perkenalkan, nama saya Salma Nabila, warna kesukaan saya hitam dan warna kesukaan Lulu Unisa pink. Perkenalkan, nama saya Puji Nur Hayati, warna kesukaan biru muda, warna kesukaan biru pink, dan warna kesukaan Salma Nabila hitam. Perkenalkan, nama saya Sumita Sari, warna kesukaan saya ungu dan warna kesukaan Bululu pink, warna kesukaan Salma Nabila hitam, dan warna kesukaan Puji Nur Hayati biru muda. Nama saya Gina Marsina, warna kesukaan saya merah, warna kesukaan Lulu pink, warna kesukaan Salma hitam, warna kesukaan Puji biru muda, dan warna kesukaan Sri Yunita Sari ungu. Perkenalkan, nama saya Alivia Azira, warna kesukaan hijau, warna kesukaan Lulu pink, warna kesukaan Salma Nabila hitam, warna kesukaan Puji Nur Hayati biru muda, warna kesukaan Sri Yunita Sari ungu, dan warna kesukaan Gina Marsenda merah. Oke, terima kasih. Hafal ya yang terakhir ya. Padahal banyak sendiri. Oke, berarti Mbak Alivia sudah fokus. Oke, ya, kira-kira dalam kegiatan konseling kelompok ini kita laksanakan 45 menit, apakah cukup? Cukup ya? Cukup. Oke. Nah, nanti harapannya dalam kegiatan konseling kelompok ini, ya, kalian semuanya itu harus terlibat aktif ya. Aktif berpendapat, kemudian aktif memberikan masukan, kemudian aktif memberikan ide-ide kepada teman-teman kalian. Tentunya teman yang nanti akan kita bahas permasalahan pada pagi hari ini, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini Ibu juga ada surat pernyataan ya, persetujuan untuk mengikuti konseling kelompok. Silakan diisi. Di situ ada nama, kemudian jenis kelamin, kelas, alamat, tanggal. Kemudian jangan lupa diisi tanggalnya, tanda tangan nama tangan. Seperti itu ya. Sudah semuanya? Ya, atau lembar kesediaan seperti itu. Nah, jadi selain itu ya, selain nanti harapannya kalian itu bisa terlibat aktif, aktif berpendapat, aktif memberikan ide, aktif memberikan masukan kepada teman yang nanti kita akan selesaikan permasalahannya. Nah, jadi dalam konseling kelompok itu juga ada asas ya. Nah, nanti yang pernah Ibu contohkan ya, dengan cara kita menyanyi seperti itu ya. Paham? Mbak Yuni kenapa sakit? Oke ya, bisa dimulai. Bisa ya. Oke. Yuk. Kita konseling
rela. Oke, terima kasih. Hafal semua ya ternyata ya. Oke, ya. Jadi selain itu, ya dalam konseling kelompok ini juga ada ikrar konseling kelompok. Ya, ibu akan membagikan ikrar konseling kelompoknya. Nanti ibu akan pandu dalam membaca, ya, dalam mengucapkan ikrarnya. Bisa dimulai. Saya Silvia Asari dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, terima kasih. Silakan dikumpulkan kembali lembar ikrar konselingnya. Pembukaan dan kesukarela. Jadi nanti harapannya kalian semuanya bisa menjaga rahasia, ya, bisa menjaga rahasia permasalahan yang ada dalam kelompok ini. Jadi tidak boleh ada orang yang tahu seperti itu ya. Dan kemudian nanti harapannya juga kalian itu terbuka dalam menyampaikan permasalahan kalian masing-masing seperti itu. Jadi tidak ada yang ditutup-tutup seperti itu. Nah kemudian nanti kalian juga harus sukarela ya. Sukarela dalam memberikan pendapat, memberikan ide, memberikan masukan kepada teman kita atau permasalahan yang akan nanti kita selesaikan. Seperti itu ya, paham? Nah, oke, kalau paham, apakah bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya? Bisa. Sebelumnya ada yang tanyakan? Tidak ada. Berarti bisa lanjut ya. Oke. Nah, kalau sudah tidak ada yang tanyakan, silahkan dimulai. Kalian ceritakan permasalahan kalian masing-masing yang kalian alami secara bergiliran, ya, bergantian. Mulai dari siapa dulu? Mbak Puji. Oh, Mbak Puji. Itu antara belajar dan bermain HP. Jadi saya tuh lebih banyak main HP-nya ketimbang belajar gitu. Jadi Mbak Puji itu tidak bisa mengatur waktu antara bermain dan belajar ya. Waktunya digunakan untuk bermain HP seperti itu. Oke, yang lainnya? Kalau saya sendiri sih permasalahannya hanya tidak bisa mengendalikan penggunaan HP. Jadi saya kalau di sekolah sering bermain games gitu. Jadi kalau untuk belajar saya kurang fokus. Jadi kalau permasalahan Mbak Yunita itu tidak bisa fokus ya ketika di sekolah, sering bermain games gitu ya. HP-nya berarti digunakan untuk bermain games. Iya. Seperti itu. Oke. Lanjutnya siapa lagi? Saya. Oh, oke, silakan Mbak Yunita. Kalau saya tidak bisa mengendalikan diri dalam penggunaan handphone karena hampir 24 jam kegiatan saya gunakan untuk bermain handphone. Wah, 24 jam itu Mbak? 24 jam? Ada lagi? Orang apalagi sampai bergerak. Jadi kalau sekolah itu namanya kesiapan. Kalau Mbak Gina itu HP-nya digunakan untuk nonton drakor. Jadi bangunnya kesiangan, tidur jam berapa Mbak? Sekitar jam 4. Berarti tidurnya berapa jam tuh? 1,5 jam. 1,5 jam. Berarti yang kurang ya? Ya enggak? Kurang, sangat kurang. Oke, siapa Mbak Lydia yang berani? Kalau saya sih seringnya itu buat scroll TikTok serta IG
Bu. Jadi saya tidak bisa mengatur diri saya antara menyekolahkan TikTok dan IG dengan kegiatan sekolah saya. Oke, kalau Mbak Olivia itu HP-nya sering digunakan untuk scroll TikTok, IG. Terima kasih kalian semuanya sudah menyampaikan permasalahan kalian masing-masing. Tadi permasalahannya Mbak Puji, ya, itu tidak bisa mengendalikan dia atau mengatur waktu antara belajar dan bermain HP. Kemudian Mbak Sri Yunita itu HP-nya sering digunakan untuk main games, ya Mbak, sehingga tidak fokus ketika berada di sekolahan. Kemudian Mbak Salma hampir 24 jam HP-nya digunakan untuk bermain, ya enggak? Bermain HP terus dalam kehidupan sehari-hari. Berarti hari-harinya 24 jam itu 24 jam untuk bermain HP. Kalau Mbak Gina tadi bangun kesiangan, ya enggak? Karena sering nonton drakor. Boleh sebetulnya nonton drakor, boleh nggak sih? Boleh ya. Boleh, tapi tidak jangan terlalu larut malam seperti itu. Tadi Mbak Gina HP-nya digunakan untuk sering scroll TikTok, lihat video, lihat Instagram. Oke, kita sepakat ini kira-kira menurut kalian ya, menurut di kelompok ini ya, permasalahan siapa yang paling urgent ya, yang patut kita bahas atau kita selesaikan pada pagi hari ini. Kalau menurut saya Bu itu punya nggak sama. Dia kan hampir 24 jam itu main HP. Kalau diteruskan mungkin efeknya itu tidak baik. Oke, kalau menurut Mbak Puji, permasalahan Mbak Salma yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Karena menurut Mbak Puji itu permasalahan Mbak Salma kalau diteruskan itu efeknya tidak baik. Yang lainnya bagaimana? Setuju? Setuju? Setuju. Oke. Nah, ini teman-teman kalian, teman-teman Mbak Salma, itu sudah setuju permasalahan Mbak Salma yang akan dibahas. Nah, kita yang dulu nih. Kira-kira Mbak Salma siap atau tidak permasalahannya kita selesaikan bersama-sama? Siap. Siap? Ya. Oke. Nah, sebelumnya Mbak Salma, Ibu akan nanya dulu, ya. Kira-kira yang ingin Mbak Salma capai pada kegiatan konseling kelompok ini? Mungkin yang ingin saya capai itu saya dapat lebih bisa mengendalikan diri saya dalam penggunaan handphone ya. Terus juga ibu saya bisa lebih sayang sama saya. Oke, jadi dalam kegiatan konseling kelompok ini Mbak Salma itu lebih ingin mengendalikan dirinya dalam penggunaan handphone dengan baik seperti itu ya. Kemudian komunikasi Mbak Salma dengan ibunya bisa lebih baik. Itu keinginan Mbak Salma, oke ya. Nah, baik. Mbak Salma, silahkan bisa ceritakan secara detail ya permasalahan yang Mbak Salma alami. Jadi sehingga nanti Ibu Lulu dan teman-teman semuanya itu tahu kira-kira permasalahan Mbak Salma itu sejauh mana sih, seperti apa, dan kita bisa cari solusinya bersama-sama kayak gitu. Cari intinya masukan atau pendapat yang kira-kira Mbak Salma itu bisa lakukan. Saya dengan handphone itu dari adik saya lahir sih. Jadi karena mulai saat itu orang tua saya lebih menyibukkan diri dengan adik saya. Jadi lebih ngasih kasih sayangnya itu ke adik saya. Saya pokoknya kurang kasih sayang dari orang tua saya, terutama ibu sih. Jadi kayak ibu saya nggak pernah ngasih kasih sayang ke saya. Terus kita juga jarang ngobrol. Pokoknya jarang banget ngobrol. Dan ini Bu, Sabar ya Mbak Salma ya. Mungkin itu kamu melampiaskan main HP. iya. Jadi dari situ saya mulai melampiaskan
melampiaskan itu ke bermain handphone. Oke. Mbak Sama kelihatannya sangat sedih sekali ya. Oke ya, Mbak Sama ya sebelumnya ini Ibu punya apa namanya skala pengendalian diri ya. Ibu ingin tahu nih untuk saat ini kondisi Mbak Sama itu berada pada skala nomor berapa? Nah, ini teman-teman bisa dilihat dari skala nomor 1 ya, itu di sini benar-benar tidak bisa mengendalikan diri, bahkan sampai merasa sampai nangis gitu ya. Kemudian bisa dilihat dari emotikonnya. Kemudian di skala 10 ini sudah bisa mengendalikan diri, kemudian bisa menggunakan handphone dengan baik, kemudian bisa menjaga komunikasi dengan orang tua dengan baik, seperti itu. Nah, silakan Mbak Sama pilih. Mbak Sama sekarang posisinya berada pada skala nomor berapa? Mungkin sekarang di nomor 3. Oke, Mbak Sama sedang memilih nih teman-teman. Mbak Sama berada pada nomor 3. Sedih ya? Ya, saya sedih karena ya saya berpikir orang tua saya, terutama ibu, lebih sayang sama adik saya. Terus kita juga jarang ngobrol-ngobrol, jarang ngomongin, ibu saya jarang ngomongin waktu untuk saya. Jadi ya itu yang membuat saya. Oke, berarti kondisi Mbak Sama di nomor 3 nih teman-teman. Berarti harus segera kita selesaikan. Kita bahas pada pagi hari ini, ya. Oke. Nah, kira-kira yang lain ada yang ingin memberikan masukan atau pendapat untuk Mbak Sama? Saya boleh nanya nggak? Itu kan kamu main HP-nya 24 jam. Emang orang tua kamu nggak takut sama nasihat kamu itu? Iya, aku sama nasihatin sih, tapi karena udah terlalu keseringan ditegur dan dinasihatin, saya juga ngerasa jenuh, jadi saya menghindar. Kalau menghindar biasanya kamu pergi kemana? Biasanya kamar, kunci diri gitu. Kalau boleh tahu selain ke kamar, menghindarnya kemana? Ke rumah nenek. Karena di sana saya lebih luasa, terus juga ada yang ngebelain saya. Kalau kayak gitu terus, emang keseharian kami itu tidak terganggu gitu? Iya, ganggu. Tapi itu kan juga jadi kebiasaan saya, jadi agak susah buat aku itu. Ya, jadi Mbak Salma itu tadi komunikasi dengan orang tua itu kurang baik ya. Itu sejak kapan Mbak? Sejak adik saya lahir. Sejak adik kamu lahir. Oke. Kamu punya adik berapa? 1. Oh, 1. Berarti Mbak Salma Nomor 1. anak pertama. Oke. Nah, jadi tadi Mbak Salma itu kalau misalkan berarti sering komunikasi kamu dengan orang tua kurang ya? Karena jarang banget. Kira-kira pernah nggak Mbak Salma itu merasa pada kondisi yang mungkin merasa Mbak Salma itu bahagia, kemudian bisa bisa berkumpul dengan orang tua, kemudian komunikasi baik, kemudian tanpa bermain HP, itu kira-kira kapan Mbak? Itu saat saya ngebantuin saya masak sih, masak bareng itu. Terus saat kumpul keluarga itu kan jadi bisa mengurangi saya main handphone. Karena di situ saya jadi lebih sering berkomunikasi sama ibu saya. Jadi Mbak Salma pernah nih ya, pada saat misalkan Mbak Salma itu tidak menggunakan handphonenya ketika Mbak Salma itu membantu ibunya masak, kemudian berkumpul dengan keluarga atau ada acara keluarga seperti itu ya. Nah, jadi mungkin Mbak Salma bisa dilakukan lagi hal yang seperti itu. Bisa. Bisa. Oke, kira-kira teman-teman ada
yang ingin berpendapat tidak dari permasalahannya Mbak Salma kita solusikan bersama. Tadi kan Mbak Salma sudah menyampaikan tuh bahwa Mbak Salma sering berantem berarti ya sama orang tua ya. Oke. Gimana? Ya sering berantem. Sering berantem. Sering marah. Oke, berarti sering dimarahi gitu ya. Nah kamu kalau dimarahi pelampiasannya ke kamar, dikunci gitu. Kemudian kalau tidak ke rumah nenek. Oke, Mbak Salma. Nah, silakan teman-teman kira-kira yang berpendapat untuk permasalahannya Mbak Salma. Oke. Kalau mengajak ibunya tuh ngobrol dulu tuh. Ya walaupun mungkin sehari cuma 10 menit atau berapa, yang penting tuh ngobrol. Kamu tuh harus ya ngajak ibu kamu dulu tuh ngobrol. Tuh. Dan kamu juga jangan malu-malu buat inisiatif mendekatin. Kamu juga harus nyampingin ego kamu. Kalau bisa sih kayak kamu hindarin pembicaraan yang membuat kamu berdua sama ibu. Apalagi kalau suasana hatinya emang benar-benar keruh, coba gimana caranya biar suasana hatinya itu berubah. Kamu juga itu sih Sal, jangan malu-malu buat minta maaf dulu. Kan lebih baik terlambat daripada tidak mencoba sama sekali gitu. Benar. Seperti itu ya Mbak Salma. Jadi mungkin Mbak Salma bisa mencobalah untuk berkomunikasi dulu ya dengan ibu kayak gitu. Mungkin dia bisa tanya-tanya lah sedikit kayak gitu, ngobrol-ngobrol sedikit, mungkin apa, kemudian mungkin permasalahan ketika Mbak Salma ada di sekolah, kemudian apa, curhat-curhat lah. Mbak Salma udah punya pacar atau belum? Belum ya. Kalau udah punya kan mungkin bisa jadi tempat curhat seperti itu ya. Kalau tempatnya orang tua itu bisa dijadikan untuk kita bercerita seperti itu. Nah, ibu tanya ini Mbak Salma. Tadi kan Mbak Salma sering tuh berantem dengan orang tua, utamanya ibu. Kemudian kira-kira Mbak Salma pernah nggak masalah itu sampai terbawa ke sekolahan? Pernah. Jadi karena itu saya di sekolah sering menyendiri. Jadi kalau ada teman yang ngajak ngobrol dan sebagainya itu saya lebih milih buat hati. Ada yang berpendapat lagi ini Mbak Salma nih, kalau di sekolah itu pernah tuh apa namanya permasalahan di rumah terbawa-bawa ya, bahkan sampai kamu dekatnya dengan siapa Mbak kalau di kelas? Sama Tiara. Tiara. Oke. Nah, sering cerita nggak sama Tiara permasalahan Mbak Salma di rumah? Ya, sering. Sering. Terus Mbak Tiara memberikan masukan atau apa kayak gitu? Ya, ngasih masukan. Berarti ya sama juga kayak teman-teman yang di sini. Coba buat mendekatin diri lagi sama ibu saya yang ngajak ngobrol duluan. Tapi ya masih agak susah. Ini gimana Mbak? Ini kan Mbak Salma tuh hampir ya, maksudnya masalah yang ada di rumah dibawa ke sekolahan kayak gitu. Nah, kira-kira ada solusi nggak? Kalau menurut saya sih kamu temannya jangan cuma sama Tiara, lebih mengarahkan diri dan minimal satu kelas dulu ya, buat ngurangin lah minimal beban pikiran kamu, juga ngurangin ketergantungan kamu dalam bermain handphone saat. Jadi tidak cuma dengan satu anak tapi membuka untuk teman yang banyak, terus supaya ini kita harus lebih banyak aktivitas kayak gitu ya, supaya kita itu tidak terlalu ketergantungan dengan handphone kayak gitu, dan komunikasi dengan teman itu juga istilahnya lebih baik, dengan orang tua juga baik seperti itu. Ada yang lain lagi solusinya? Menurut saya sih kayak kamu itu ikut ekstrakurikuler, bisa jadi nambah aktivitas, mengalihkan pikiran kamu. Juga buat belajar menambah percaya diri begitu. Iya benar. Kira-kira Mbak Salma bisa mencobanya? Bisa. Iya. Harus bisa. Bisa. Semangat.
ya. Jadi tadi permasalahannya Mbak Salma itu ya dari rumah bahkan sampai terbawa ke sekolah. Tadi teman-teman memberikan masukan nih Mbak Salma. Jadi Mbak Salma itu harus lebih banyak aktivitas mungkin di sekolah, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti itu. Kemudian ekstrakurikuler di sekolah kan banyak ya Kak. Apa saja coba? Futsal, voli, baseball. Nah, kira-kira Mbak Salma sukanya di apa? Mungkin di voli. Voli. Nah, itu bisa dituangkan di kegiatan itu Mbak. Jadi nanti Mbak Salma itu tidak melulu pegang handphone kayak gitu. Apa-apa HP seperti itu ya. Nah, kemudian ketika di rumah Mbak Salma juga tadi masukan dari Mbak Puji itu harus lebih kita aktif lagi tanya, itulah tanya dulu ya ke ibu kayak gitu, basa-basi lah kayak gitu. Kira-kira bisa dicoba nggak? Bisa. Bisa dicoba. Paham Mbak Salma? Ya. Tadi kan Mbak Salma sudah mendapatkan beberapa masukan nih, beberapa saran dari teman-teman. Kira-kira Mbak Salma bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari nggak? Bisa Bu. Yakin bisa? Iya, yakin. Betul bisa. Oke, ya, silakan Mbak Salma mengisi lembar LKPD dulu ya. Nanti di sini ada ini untuk Mbak Salma saja. Ya. Yang lainnya nanti lembar evaluasi hasil aja ya. Oke, dari hasil konseling kelompok ini. Nah, silakan diisi dulu sesuai dengan apa yang sudah tadi teman-teman memberikan masukan. Kemudian nanti Mbak Salma bisa menuangkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan di dalam LKPD ini itu juga ada hal apa saja yang bisa kamu lakukan kayak gitu ya. Kemudian untuk mengendalikan atau menurunkan skala dari diri kamu sendiri ya dalam penggunaan handphone itu. Di situ. Jadi di sini teman-teman tadi sama sudah istilahnya ingin mencoba seperti itu ya, dalam kehidupan sehari-hari akan diaplikasikan, akan dicoba. Tadi solusi dari Mbak Puji ya, itu apa tadi Mbak? Mengajak ngobrol duluan ya, intinya kita harus aktif dulu ya. Iya. Aktif dulu, tanya dulu dengan orang tua, itu jangan menutup diri gitu kan. Terus apa lagi tadi? Lebih menyampaikan ego. Lebih menyampaikan egonya. Itu yang punya Pak Salma di situ. Sudah. Jadi Mbak Salma akan lebih aktif, tidak menutup diri, kemudian menyampaikan egonya, kemudian akan lebih mengikuti kegiatan yang ada di sekolahan supaya tidak terlalu sibuk dengan handphonenya. Tadi Mbak Salma kan sukanya voli ya, Mbak Salma mau ikut voli kayak gitu. Apa udah ikut voli? Belum. Ya nanti ikut ya Pak ya. Oke. Nah, terima kasih anak-anak semuanya. Tadi sudah mengisi, Mbak Salma sudah mengisi LKPD, kemudian Mbak Salma juga akan berusaha mencoba solusi dari teman-teman semuanya. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa menyimpulkan kegiatan dari konseling kelompok ini? Saya Bu. Oke, ya, silakan. Kalau saya mendapati masalah yang dihadapi bersama saat ini, saya bisa gitu ngindarin apa saja yang harus dihindari, dan juga gimana cara menjaga hubungan yang lebih baik sama orang tua. Oke, ada lagi Mbak Puji? Kesimpulan konseling kelompok pagi hari ini apa? Lebih menjaga itu aja sih Bu. Menjaga komunikasi dengan ibu, terus ya terutama ya ibu orang tua itu, terus lebih bisa mengendalikan diri. Oke, kalau Mbak Sri Yunita? Ya sama sih Bu, kayak gitu, lebih mengendalikan diri lah, untuk kayak menjaga waktu juga bisa itu, membagi waktunya gitu. Berarti kalau dari kita itu harus lebih bisa mengatur waktu, Iya. kayak gitu ya. Berarti antara berkumpul dengan orang tua, ya enggak, keluarga,
dengan teman sekolah, dengan bermain HP. Hampir 24 jam. Iya ya. Oke, kalau Mbak Olivia apa? Ya saya sih setuju dengan mereka bertiga. Cuma tambahan saya mungkin bertemannya lebih luas lagi, jangan satu orang saja. Iya. Jadi pendapatnya, kesimpulan dari kegiatan pada pagi hari ini ya, konseling kelompok ini, kalian itu sudah harus bisa, kalau misalkan nanti mendapatkan permasalahan yang sama seperti Mbak Salma, itu harus intinya lebih bisa mengendalikan diri dalam penggunaan handphone. Dengan cara apa? Ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat kayak gitu ya. Mungkin dengan kegiatan yang ada di sekolahan, kemudian kegiatan yang ada di rumah, itu juga kita juga harus lebih inisiatif gitu ya. Kan kamu sudah dewasa, ya enggak? Iya. Coba di sini yang sering membantu orang tua siapa? Semua. Doanya Bu. Mbak Salma pasti juga membantu kan tadi, membantu memasak kan, ya enggak? Nah kayak gitu, jadi itu dilakukan lagi ya, kayak gitu. Nah intinya kita sebagai anak kita harus ya bagaimana caranya ya, intinya yang namanya anak dengan orang tua itu tidak mungkin lah membedakan antara ya enggak adik dengan kakak, itu enggak mungkin. Pasti orang tua itu sayang dengan kita kayak gitu. Kemudian kita harus lebih aktif lagi ya, mengikuti kegiatan yang ada di sekolahan kayak gitu, supaya yaitu untuk mengurangi penggunaan handphone kayak gitu. Paham ya? Nah, jadi intinya dalam kegiatan konseling kelompok ini, Ibu akan tanya ya, pesan dan kesan kalian itu apa? Kalau pesan saya sih harus tetap jaga ya Bu, komunikasi antara keluarga ataupun orang tua, terutama sih orang tua. Mbak Gina gimana? Kalau pesan saya sih kayak saya itu dapat pencerahan gitu Bu, dari kasusnya Mbak Salma kan kayak 24 jam. Jadi saya bisa ngurangin gitu gimana kalau malam itu buat kumpul keluarga biar nggak selalu nonton drakor. Iya, jadi intinya harus lebih apa ya? Kita harus lebih aktif lagi ya, intinya lebih aktif lagi dalam kegiatan apapun gitu. Ada lagi Mbak? Kalau saya sih jadi jadi tahu yang baik mana, yang kalau yang nggak harus dilakukan itu yang kayak gimana. Jadi saya lebih juga saya jangan sering bermain dari situ, mengendalikan diri. Ya, terima kasih. Nah, Ibu akan nanya nih Mbak Salma. Tadi kan Mbak Salma sudah mendapatkan solusi dari teman-temannya nggak? Nah, setelah Mbak Salma itu melaksanakan mendapatkan masukan dari teman-teman. Nah, sekarang kondisi saat ini Mbak Salma itu ada pada posisi yang mana? Ya. Ini 8. Oke, 8 apa nih emotnya? Bahagia. Mbak Salma bahagia. Karena dari sini saya udah mulai ngerasa baik Bu. Hati saya juga udah tenang gitu, udah bisa. Mungkin nanti habis dari sini saya bakal coba untuk mendekatkan diri lagi ke ibu saya, mau coba ngobrol-ngobrol gitu. Oke, ya. Jadi Mbak Salma sudah merasa bahagia nih di angka nomor 8 ya. Tadinya kan nomor 3, sedih kayak gitu ya. Nah, kira-kira Mbak Salma, jadi tadi Mbak Salma kan sudah memilih nih di nomor 8 ya. Berarti Mbak Salma itu harus berkomitmen, ya enggak? Berkomitmen untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kira-kira bisa? Bisa Bu. Harus bisa sih. Harus bisa ya. Semangat dong. Iya, harus semangat ya. Intinya bagaimanapun orang tua itu pasti tidak akan membeda-bedakan anaknya. Nah, gitu, semuanya sama. Itu ya, oke. Nah, Ibu akan share link ya di Google Form ya. Kita akan ada grup konseling kelompok, ya kan? Iya. Ya, silakan itu diisi terlebih dahulu. Ibu share dulu. Diisi. Nah, di situ ada instrumen evaluasi hasil ya dari kegiatan konseling kelompok ini.
Nah, di situ ada 3 pertanyaan, ya, ada 3 pertanyaan. Di situ ada beberapa pertanyaan, silahkan diisi sesuai dengan skornya ya. Kalau skor keterangannya di skor 4 itu, kamu itu merasa sangat baik. Kemudian yang di skor 1 itu kurang baik. Silahkan diisi dulu. HP-nya Mbak Yunita lobet. Ya nanti nyusul ya Mbak. Iya. Nggak apa-apa. Sudah. Nanti ibu cek. Sama sudah. Mbak Buzina, Mbak Yunita nanti nyusul ya. Dicas dulu. Lupa nggak dicas. Bawa dong, masa nggak bawa? Dan Ibu ucapkan terima kasih ya. Tidak terasa nih waktu kita sudah 45 menit ya. Cepet banget ya. Kurang sedikit. Tapi kita tadi mulai dari awal ya. Nah, intinya dalam kegiatan konseling kelompok ini ya, tadi kita sudah membahas terkait permasalahan yang nggak sama ya, yang hampir 24 jam itu ya, kegiatannya hampir digunakan untuk bermain handphone ya, sehingga menyebabkan komunikasi dengan orang tua itu kurang baik, bahkan terbawa di sekolah seperti itu. Nah, tadi teman-teman juga sudah memberikan masukan dan Mbak Salma sudah masukannya tadi dari Mbak Puji itu untuk intinya lebih aktif berkomunikasi dulu, bertanya dulu kepada orang tua, itu utamanya ibu ya Mbak. Kemudian masukan dari Mbak Gina dan Mbak Olivia itu harus lebih aktif mengikuti kegiatan yang ada di sekolah, supaya tidak terlalu sering memegang handphone. Nah, intinya ya, pesan dari ibu ya, nanti ketika kalian sudah keluar dari kegiatan konseling kelompok ini ya, sudah di luar, itu yang saya harapkan ya, tidak cuma Mbak Salma, tapi kalian semuanya bisa intinya mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Harus dicoba ya, karena tadi permasalahannya semuanya kan hampir sama gitu. Nah, jadi intinya dalam kegiatan ini kita harus bisa lebih mengontrol emosi kita ya, mengendalikan diri kita, kemudian menjaga komunikasi kita dengan orang tua seperti itu. Oke, cukup sekian kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah cukup. Yakin? Mbak Salma cukup. Bagaimana perasaannya Mbak? Ya, senang juga. Senang. Udah bahagia. Udah bahagia. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Salma. Sebenarnya permasalahan kamu itu sudah terselesaikan ya. Ya, nah mudah-mudahan harapannya nanti kamu bisa mengaplikasikannya ya, coba bisa. Oke, cukup sekian dari Ibu. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini ya, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Silakan siapa yang ingin memilih doa. Oke Mbak. Duduk siap. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.